aktif. Tapi sebelum itu diminta salah seorang siswa untuk maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Ayo, siapa yang bisa? April, maju ke depan. Ayo April. Ayo siswa April maju ke depan, pimpin doa. Dan semua siswa diharapkan agar tertib berdoa karena kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan. Berdoa. Silakan April. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk. Pada siswa April kembali ke tempat duduk. Nah, sebelum kita akan belajar tentang apa itu KKA atau belajar tentang AI, Ibu akan memanggil absen terlebih dahulu. Oke? Yang dipanggil absen menjawab dengan hadir. Oke? Alkander, Hadir, Bu. Anissa, Hadir, Bu. Aulia, Hadir, Bu. Danang, Hadir, Bu. Excel, Hadir, Bu. Given, Hadir, Bu. Jessica, Hadir, Bu. Gisel, Hadir, Bu. Julio, Hadir, Bu. Lionel, Hadir, Bu. Luna, Hadir, Bu. Rafa, Hadir, Bu. Riesa, Hadir, Bu. Septian, Hadir, Bu. Solan, Sida, Hadir, Bu. Nigel. Hadir, Bu. Oke, semua hadir dan Ibu sangat berharap kehadiran tetap dijaga, kesehatan perlu dijaga karena tidak lama lagi kita akan melaksanakan ujian semester. Jadi kita jaga bersama-sama kesehatan kita masing-masing karena kita tahu bahwa cuaca sekarang tidak baik-baik saja. Jadi untuk itu kita dijaga bersama-sama agar kita tetap dalam keadaan sehat. Oke, sebelum kita akan belajar, mana tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Semua berdiri. Tepuk semangat. Oke, sit down please. Silakan duduk. Nah, pada hari ini Ibu akan memberikan pelajaran tentang coding dan kecerdasan artifisial. Nah, pada saat ini materi kita adalah belajar tentang KKA. Tapi sebelum itu Ibu akan memberitahukan apa itu tujuan pembelajaran yang akan siswa pelajari pada sebentar. Nah, di sini tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu siswa mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional. Kemudian siswa mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada saat ini. Nah, Ibu akan bertanya, apakah adik-adik pernah mengalami atau menghadapi permasalahan? Pernah nggak? Nah, atau pernah nggak
kehilangan barang atau pernah memiliki rencana mau pergi di mana, baunya tak jadi. Pernah enggak? Pernah. Oke. Nah, jika pernah, bagaimana cara adik-adik dalam menyelesaikan kemudian cara seperti apa yang akan adik-adik selesaikan dalam permasalahan tersebut? Siapa yang bisa jawab? Ayo, siapa yang bisa? Ada yang bisa jawab? Lakukan di hari-hari berikut. Ya? Oke, menurut teman kita Lionel, dia bilang kata nanti mau baking di hari-hari berikut. Oke, bagus sekali. Nah, pada saat ini kita akan belajar tentang nah di sini sebelum belajar, Ibu akan menunjukkan kode. Di sini ada pengenalan pola. Di sini ada pola, kemudian di sini juga ada pola dan di sini juga ada pola. Nah, orang akan mau belajar ini. Nah, tapi hari ini ibu akan memberikan materi tentang dasar bagaimana itu pembelajaran di hari ini. Nah, hari ini ibu akan memberikan materi tentang berpikir komputasional. Apa? Berpikir komputasional. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa itu berpikir. Berarti kalau namanya kata berpikir berarti orang apa? Pikir. Mau berpikir kan? Pikir. Saya kalau misalnya tolong bikin sesuatu mainan, biasanya adik-adik harus menyiapkan apa dulu? Bahan. Ya. Nah, pada saat ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Pasti sudah lihat itu gambar ini. Ini ada apa? Laptop. Nah, orang mau cari tahu dulu apa itu berpikir komputasional. Nah, ini berpikir komputasional ini bukan berarti kita harus menjadi robot atau berpikir menggunakan kode-kode rumit ya. Ingat-ingat, karena berpikir komputasional ini sama dengan komputer toh. Jadi jangan berpikir bahwa kita ini mau jadi robot. Semua diarahkan ke robot kan orang yang mau apa? Hostel, mau arahkan. Jadi berpikir komputasional ini adalah suatu metode atau cara berpikir yang memecahkan masalah rumit secara metodis, efisien, dan logis. Mirip dengan cara seorang ilmuwan komputer membuat. Kalau ilmuwan komputer dia membuat apa? Program yang dia buat. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang DP dasar dulu. Apa itu berpikir komputasional? Nah, ini adalah keterampilan dasar yang berguna untuk orang semua ingat. Ini pelajaran ini berguna untuk orang semua. Tapi ada DP hukum, ada DP tata tertib, aturan main dorongnya. Kalau orang misalnya mau pergi bermain di mall, dia ada DP apa toh? Aturan. Ini mesti pakai kaos kaki toh. Ya kalau mau pergi di permainan anak-anak, dorang ukur dulu DP apa? Tinggi. Itu sama dengan kalau punya pelajaran nanti. Nah, itu belajar komputer yang enggak segampang atau mana-mana orang mau baking, toh? Supaya tuh orang memang mau belajar DP yang baik-baik, nyanda itu. Oh jaga sama dengan tuh yang lain-lain yang so pintar, makanya sudah menyalahgunakan apa? Sudah menyalahgunakan itu komputer digunakan di dalam hal-hal yang tidak baik. Nah, hari ini ibu akan mau ajar bagaimana tuh mau belajar tentang
komputer itu harus digunakan dengan hal-hal yang baik, bukan digunakan kepada hal-hal yang tidak baik. Ini adalah keterampilan dasar yang berguna untuk semua orang, bukan hanya untuk programmer. Ingat, bukan cuma untuk programmer. Semua orang boleh mau baking, mau belajar. Nah, tentu kita akan belajar bagaimana itu berpikir komputasional. Ada 4 pilar utama dalam berpikir komputasional. Yang pertama dekomposisi, yang kedua penggunaan pola, kemudian abstraksi dan algoritma. Nah, orang bahas secara satu per satu. Mulai dari dekomposisi. Coba lihat ini gambar yang ada di atas. Nah, ini dekomposisi ini proses membagi masalah yang rumit dan besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Yang tujuan agar masalah tidak terlihat menakutkan dan bisa diselesaikan secara satu persatu. Nah, di sini ada gambar apa? Nasi goreng. Nah, nasi goreng. Sama suka makan nasi goreng di sini. So lapar semua kan? Oke, turun tangan. Nah, kalau kamu mau bikin nasi goreng, pertama kamu harus mempersiapkan DP apa? Bahan-bahan, toh? Nah, orang mau siapkan DP bahan-bahan ada nasi. Apa lagi? Bawang, toh? Bawang merah, DP bumbu itu bawang merah, bawang putih. Kalau mau pakai rica boleh, toh? Baru kecap, toh? Garam, bicin, telur, dan lain-lain lagi. Ada DP banyak-banyak. Siapa suka yang nasi goreng spesial pakai seafood, toh? Kemudian yang kedua, habis menyiapkan bahan, orang mau iris dulu DP apa? Bumbu. Baru. Kemudian orang mau goreng DP apa? Telur. Baru itu semua daging. Mau tumis DP apa? Bumbu. Yang mencampur semua bahan dan memasaknya. Nah, ini tutorial cara bikin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masalah besar. Masalah besar nggak itu nasi goreng? Masalah besar. Baru kamu tunggu bikin bumbu. Tapi serta DP akhir apa? Enak. Apa? Enak. Apa yang turun bikin? DP akhir, DP hasil menjadi memuaskan. Itu komponen yang pertama, yaitu dekomposisi. Jadi dekomposisi itu berarti orang mau siapkan dulu dengan apa? Bahan. Kemudian pengenalan pola. Nah, untuk pengenalan pola di sini adalah kemampuan untuk mengidentifikasi pola, tren atau paradigma dalam data atau di antara masalah-masalah kecil yang telah dipecah. DP tujuan membuat solusi menjadi lebih efisien. Jika kita menemukan pola, kita bisa menyelesaikan masalah serupa dengan cara yang sama. Jadi itu DP pengenalan pola. DP contoh sehari-hari sama. Ini ada gambar sayur apa? Capcay dengan apa? Mie goreng. Nah, sama toh? Saat membuat nasi goreng, DP langkah, orang mau tumis dulu DP apa? Bumbu. Kemudian dia ini memiliki pola yang sama ini. Mie goreng dengan capcay. Jadi kalau mau bikin mie goreng, orang boleh mau bikin DP bumbu-bumbu. Panaskan minyak, toh? Kemudian apa? Masukkan bumbu, kemudian aduk hingga iya, harum. Ini pola. Pola ini juga bisa dipakai saat memasak ini mie goreng. Sama dengan tadi, ada bikin nasi goreng, orang bikin DP bumbu, atau DP dekomposisi. Siapkan dulu DP bumbu. Kemudian DP pola, orang semua apa? Tumis tuh bumbu, toh. Tumis tuh bumbu. Taruh tuh bawang merah, bawang putih, rica, telur yang mau isi, kocok-kocok tuh telur, tumis sama-sama dengan bawang merah, bawang putih, sampai dia
perasa supaya enak. Nah, ini juga bisa dilakukan atau dipakai saat memasak mie goreng dan capcay. Siapa suka makan capcay? Enak loh. Apalagi capcay ayam, capcay bakso itu enak sekali. Itu. Kemudian yang ketiga, abstraksi. Nah, kalau abstraksi ini prosedur untuk menghilangkan data. Misalnya kalau sama ini handphone tuh, angka. Kalau di handphone, orang PHP kalau misalnya sementara bermain HP atau game, sampai data hilang. Toh, nanti ada orang yang lupa apa? Iya. Nah, sama dengan abstraksi, prosedur untuk menghilangkan data yang tidak relevan atau berlebihan dan berkonsentrasi secara eksklusif pada fakta-fakta yang krusial. DP tujuan agar kita tidak bingung dengan informasi yang terlalu banyak dan bisa fokus pada inti masalah. Nah, kalau DP contoh sehari-hari saat mengendarai sepeda. Siapa yang sini ada sepeda? Angkat tangan. Nah, yang ada sepeda tentu baik yang tidak ada sepeda. Bayangkan juga yang tidak ada sepeda, tahu bawa sepeda semua toh? Tahu. Nah, contoh saat mengendarai sepeda, kita fokus pada cara mengayuh atau menjaga keseimbangan toh. Kalau orang mau bawa itu sepeda, Jessica, Luna, kalau orang mau bawa sepeda, berarti orang fokus di DP apa? Jalan dengan apa? Orang punya keseimbangan. Iya, DP setir, April bilang. Keseimbangan itu harus orang jaga, jangan sampai orang apa? Ciri. Mau jatuh atau mau ciri, atau terpalanting atau apa itu? Planting. Nah, orang harus jaga DP keseimbangan. Kemudian DP, orang mau jaga itu, orang mau barem, toh? Baik, jangan sampai tarem kaget, terus sepeda tak angkat, mau disota rujuk ke sana. Ya, kita harus perlu memikirkan bagaimana cara DP kerja detail setiap itu gear atau bahan pembuat bahannya itu orang mesti cek. Kalau misalnya orang mau pergi mau naik sepeda mesti cek misalnya DP gear, DP rantai bagus. Kalau sementara di jalan putus tuh tercabut. Baru DP ban orang cek pompa. Kalau DP ban kempes berarti orang mesti apa? Pompa. Harus orang sedetail mungkin. Sama dengan orang kalau mau pergi libur, orang mau cek apa-apa yang orang mau bawa, iya toh? Nah ini tuh abstraksi. Kalau DP abstraksi ini orang mau mengecek apa? Orang punya peralatan, orang punya sesuatu yang akan orang mau pakai atau mau bawa. Kemudian yang keempat terakhir, algoritma. Kalau algoritma ini serangkaian langkah-langkah atau aturan yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, algoritma ini adalah hasil akhir dari 3 pilar yang tadi itu. Ada tuh apa pertama? Dekomposisi, baru apa? Pengenalan pola, baru abstraksi. Nah, yang terakhir ini itu algoritma. Itu algoritma itu hasil dari akhir ini 3 pilar yang tadi itu, 4 komponen yang tadi orang Ibu ada jelaskan Pak adik-adik sekalian itu. Nah, kalau DP ciri-ciri itu, jadi mulai dari DP urutan itu harus apa? Jelas, tidak ambigu. Tahu itu ambigu? Tidak memiliki arti ganda. Kemudian pasti berhenti setelah masalah selesai.
So bumbu-bumbu dengan garam, micin, apa segala macam kecap, ladaku. Sama isi di itu bawang putih dan bawang merah yang so tumis itu semua bau harum itu. Kemudian semua orang aduk sampai dia apa? Panas. Lalu orang angkat, hidangkan dengan orang mau plating, taruh di apa? Piring. DP piring lebih lu cari tuh piring mantap. Kagak, toh? Plating di situ kau taruh tuh telur yang orang so goreng mata sapi atau mata dua, toh? Siapa di sini biasa jaga goreng telur kong jaga kasih lebe DP mata. Ada enggak? Ada tuh mata sapi jaga dapat 2 mata? Nyanda? Nyanda betul. Saya bukan ibu guru. Jadi orang mau plating, taruh DP apalagi kalau ada DP ikan ayam. Bodoh. Ayam Kentucky atau ayam goreng taruh plating di situ. Supaya baru habis plating itu foto dulu kong upload di apa? Facebook. Mari makan. Nah, habis itu serta foto. Sony mau memakan karena apa? Rasa sayang tuh barang ada foto jaga sekali, toh? Iya toh? Nah itu. Jadi itu algoritma itu sama dengan contoh kehidupan sehari-hari. DP hasil akhir. DP hasil akhir itu apa? Sangat istimewa. Sangat bagus. Kemudian kalau nasi goreng tuh orang tuh supleting gagal-gagal baru tuh orang semua makan. Aduh ternyata DP rasa kok enak. Toh? Iya toh? Iya. Nah, itu resep makanan petunjuk sama dengan di game. Kalau misalnya orang atau di Lego, siapa yang biasa jaga main Lego? Nah, kalau orang mau beli Lego, orang kan mau rakit tuh mainan Lego itu sampai dia ada ya. Jadi ada DP petunjuk situ. Oh ini diisi di sini. Bagian pertama ini bikin begini, baru kedua sampai dia jadi tuh permainan Lego yang sempurna. Itu DP cara, DP algoritma itu seperti itu. DP hasil itu terjadi, jadi itu mainan toh. Jadi itu misalnya Lego itu, Lego itu sama yang misalnya Lego bangunan Indomaret. Kalau sampai mau jadi itu bangunan menjadi seperti bangunan Indomaret. Oke. Nah, di sini Ibu akan mau kasih lihat video. Adik-adik perhatikan karena habis ini Ibu mau kasih tugas kepada adik-adik semua. Ada tugas Ibu mau bagikan kepada adik-adik semua. Kemudian adik-adik kerjakan. Di sini Ibu akan memberikan sebuah video. Hari ini, Ibu implementasi dalam 4 metode beserta contoh kasus berpikir komputasi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas informatika. Nah, ini tuh tadi 4 metode tadi. Dalam pembahasan materi minggu lalu, sudah dijelaskan bahwa dalam berpikir komputasi memiliki 4 metode diantaranya 1. Decomposition, 2. Pattern recognition, 3. Abstraction, dan 4. Algorithm design. Pada video kali ini, Ibu akan mencontohkan kasus dalam kehidupan sehari-hari dan menerapkan 4 metode berpikir komputasi yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, ini mesin cuci toh. Contoh Coba pertama lihat. adalah cuci pakaian. Nah, kalau mau cuci Mari pakaian, kita coba untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara berpikir secara komputasional. Dimulai dari decomposition atau bahasa Indonesianya adalah dekomposisi. Seperti yang kita ketahui, dekomposisi adalah memecah masalah yang besar atau kompleks menjadi masalah yang kecil dan sederhana.
Coba perhatikan gambar. Masalah terbesarnya adalah mencuci pakaian. Nah, dari masalah besar ini, kita akan pecah menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil dan sederhana. Maka akan diperoleh 1. Memilah atau mengelompokkan pakaian berdasarkan jenisnya, yaitu memisahkan baju yang berwarna putih dengan baju yang berwarna gelap supaya tidak benturan, atau memisahkan antara seragam sekolah dengan baju sehari-hari. 2. Menyiapkan alat dan bahan. Alat berupa mesin cuci, ember, hanger, dan bahan berupa deterjen, air, pewangi, dan pemutih pakaian. 3. Proses mencuci, yaitu dengan menjemur dan lain-lain. Dengan meneruskan langkah-langkah mencuci di antaranya: 1. Menyalakan mesin. 2. Memasukkan baju yang telah dicuci. 3. Mengatur waktu dan kecepatan, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan dekomposisi dalam mencuci pakaian. Selanjutnya adalah pattern recognition atau pengenalan pola. Kita akan mencari kesamaan atau perbedaan pola yang ada dalam mencuci pakaian. Kita harus memahami dan mengerti pola yang digunakan ketika kita mencuci pakaian. Coba perhatikan gambar. Dalam mencuci pakaian, kita menemukan pola bahwa 1. Untuk mencuci, maka kita membutuhkan air. 2. Untuk mencuci, kita menggunakan deterjen atau sabun cuci. 3. Kita akan menyalakan mesin ketika mencuci. 4. Memasukkan ke dalam tabung, dan seterusnya. Pola ini akan terus kita gunakan atau kita ulang-ulang ketika kita akan melakukan kegiatan mencuci pakaian dengan mesin cuci. Berikutnya adalah abstraction atau abstraksi dalam mencuci pakaian. Dalam abstraksi, kita hanya perlu berfokus pada hal-hal yang penting saja dan membiarkan hal-hal yang tidak relevan atau boleh dikatakan tidak penting. Maka contohnya adalah dalam proses mencuci pakaian, kita tidak perlu mengetahui bagaimana hanger pakaian bisa dibuat, karena itu tidak penting. Maksud dari tidak penting adalah mengetahui cara hanger dibuat tidak akan berpengaruh pada proses mencuci baju, karena pembuatan hanger bukan bagian dari proses mencuci baju. Lalu yang terakhir adalah algorithm design. Algorithm design adalah membuat langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sudah dipecah kecil-kecil berdasarkan dari pola yang ditemukan. Dari mencuci pakaian, maka algoritma yang terbentuk adalah: 1. Pilih baju yang akan dicuci. 2. Masukkan ke dalam mesin cuci. 3. Kemudian masukkan deterjen. 4. Tekan tombol sesuai urutan. 5. Tunggu sampai selesai. 6. Ambil pakaian yang telah dicuci dari mesin cuci. 7. Jemur. 8. Jika sudah kering, maka angkat pakaian tersebut dan rapikan. Nasi goreng. Contoh kedua adalah memasak nasi goreng. Mari kita mulai dari metode pertama, dekomposisi. Masalah terbesarnya adalah memasak nasi goreng. Kita akan pecah masalah tersebut supaya menjadi sub-sub masalah kecil yang lebih sederhana lagi. Di mana ketika memasak nasi goreng, maka kita membutuhkan alat berupa wajan, spatula, pisau, dan lain-lain, bahkan nasi, telur, minyak goreng, dan lain-lain, bumbu, bawang merah, bawang putih, gula, garam, dan lain-lain, dan juga langkah-langkah. Proses memecah dari masalah besar menjadi sub-sub masalah kecil inilah yang disebut dengan dekomposisi. Selanjutnya adalah yang kedua, yaitu pattern recognition atau pengenalan pola. Kita mengenali pola yang berulang maupun pola yang berbeda dari memasak nasi goreng. Ditemukan bahwa untuk membuat satu porsi nasi goreng, kita memerlukan waktu lebih kurang 10 menit. Maka pola ini bisa kita gunakan kembali ketika suatu saat nanti kalian akan memasak nasi goreng di lain waktu. Pola yang kedua, karena kita pernah membuat nasi goreng, kita juga dapat membuat kue goreng.
Dikarenakan proses dan bumbunya hampir sama, kita dapat melihat bahwa pola untuk membuat nasi goreng dan kue tiaw hampir sama, meskipun bahan dasarnya berbeda, yaitu nasi putih dan mie kue tiaw. Metode berikutnya adalah abstraction. Kita hanya harus berfokus pada hal yang penting saja dan menanyakan hal-hal yang tidak relevan atau kurang penting. Maka dalam memasak nasi goreng didapati bahwa agar lebih efektif dan efisien dalam kurun waktu 10 menit kita bisa membuat 5 porsi nasi goreng dengan menambahkan bumbu dan bahannya. Sama-sama memasak dalam waktu 10 menit. Tapi jika memasak dalam satu porsi kita cukup menggunakan 1 porsi nasi putih. Untuk memasak 5 porsi, maka kita hanya perlu menambahkan bumbu dan bahannya, dan dalam waktu 10 menit itulah kita sama-sama bisa membuat nasi goreng dalam porsi yang berbeda. 2. Ketika membuat nasi goreng, kita tidak perlu memikirkan bagaimana sebuah kedelai dapat diolah menjadi kecap, karena hal itu tidaklah penting. Maksudnya adalah kita tidak perlu memperhatikan bagaimana kedelai diolah menjadi kecap, karena hal tersebut tidak berpengaruh pada proses memasak nasi goreng kita. Metode yang terakhir adalah algoritma desain, yaitu dengan melakukannya secara step by step atau menurut langkah-langkah yang berurutan logis dan rinci, mulai dari proses awal sampai proses akhir. Maka dalam proses memasak nasi goreng dapat dibuat algoritma sebagai berikut. 1. Panaskan secukupnya minyak. 2. Goreng telur dan masukkan bumbu. 3. Masukkan nasi putih dan bumbu lainnya. 4. Jika sudah pas, maka saja. Nah, anak-anak, itu tadi adalah contoh implementasi 4 metode dalam berpikir komputasi pada kasus sehari-hari. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah video penjelasan tentang 4 komponen berpikir komputasional. Tolong belajar dulu itu tentang 4 komponen secara satu persatu. Tapi hari ini Ibu hanya menjelaskan DP secara keseluruhan. Nanti pada minggu-minggu berikut orang akan belajar pertama dari dekomposisi itu bagaimana. Hari ini Ibu akan menjelaskan metode keseluruhan. Berpikir komputasional ini ada 4 komponen. Nah, 4 komponen itu apa saja? Itu dekomposisi, apa lagi? Pengenalan, pola, baru apa? Abstraksi dan juga algoritma. Adik-adik mesti kamu tahu ini 4 komponen ini. Pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas LKPD untuk adik-adik apa? Buat LKPD akan ajukan secara masing-masing Ibu. Kemudian adik-adik bikin ini LKPD. Tapi sebelum Ibu membagi, Ibu mau tahu ada yang sudah mengerti dengan materi yang sekarang Ibu ada jelaskan tadi? Sudah? Sudah. Betul-betul sudah mengerti? Betul. Betul? Betul. Yang di belakang. Aulia dan teman-teman, sama mengerti yang itu Ibu ada jelaskan ini materi tentang berpikir komputasional? Sudah. Nah, sebelum Ibu bagi itu tugas, apa yang ada 4 komponen ini? Apa-apa saja? Ayo. Apa? Iya, dekomposisi. Apa lagi? Pengenalan pola.
Abstraksi bukan asabri. Abstraksi dan juga apa terakhir? Algoritma. Nah, itu ingat-ingat. Masing-masing so jelaskan tadi itu dekomposisi apa, pengenalan pola apa, abstraksi itu apa. Kemudian DP algoritma itu seperti apa. Nah, itu kan bagian ini tugas dari kemudian adik buat tulis nama dengan kelasnya. Sudah? Itu sudah? Siapa yang belum? Siapa lagi? Masih siapa lagi yang belum dapat? Oh iya, belum dapat. Dapat. Oh agak belum dapat. Ini siapa lagi yang belum dapat? Yang belum dapat apa? Siapa orang yang belum dapat? Tiga. Tunggu, ibu mau jelaskan. Tunggu, ibu mau jelaskan. Yang perlu dikerjakan nanti ibu jelaskan. Dengan cara pengajarannya seperti apa? Siapa yang belum? Nah, perhatikan ke depan. Ibu mau jelaskan. Di sini ada penjumlahan dengan kode. Nah, coba lihat. Ini angka 1 ini dia bangun datar apa? Datar. Toh, kalau angka lingkaran angka 2 ini apa? Lingkaran. Jadi adik-adik perhatikan ini DP ini angka. Nah, kalau misalnya ini berarti mau taruh ini. 4 tambah berapa? 3 tambah 1. DP hasil taruh di sini. Semua ngerti? Sudah. Tulis nama dengan waktu ibu berikan. Waktu ibu berikan 25 menit. Hitung baik-baik. Kalau dia baik-baik DP, ya. Dia baik-baik DP. Pola DP bangun. Sudah. Cepat 25 menit. Cepat. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang boleh mau jelaskan?
jelaskan? Ya, L. Mana L punya? Oh, Alka dulu. Atau mau dua aku sweet di sini dulu supaya dapat tahu. Ya, enggak satu-satu. Yang lain duduk. Sini. Aku sweet dulu mau dua. Siapa yang mau lebih dulu? Ini terang menjelaskan. Asik ini. Ayo. Sweet di sini. Tunggu, yang lain kasih dulu. Sudah? Apa sih yang Excel? Tunggu. Karena ada dua orang yang mau jelaskan, jadi orang mau apa? Mau sweet dua. Siapa yang lebih dulu bilang? Nah, sweet. Oke, siapa? Alka lebih dulu. Oh, L lebih dulu. L kasih jelaskan ke teman-teman supaya teman-teman semua ngerti. So, ayo. Dari penjumlahan dengan kode ini. Nah, iya. Ini segi layang-layang kan angka 4. Iya. Kamu ini segi 3. Layang-layang bukan segi ya. Ini kenapa layang-layang? Kalau kotak 1. Jadi kalau apa mau mesti tambah dari angka-angka ini. Kalau bentuk yang lain 4, tambah ini 3, tambah 1. Jadi berapa? Orang lihat DP warna toh. Misalnya warna apa? Biru. Warna orange. Ini apa? Orange atau merah muda? Merah. Apa? Merah. Merah. Warna merah berarti ada di nomor berapa? 4. Dia bangun datar layak apa? Layang. Toh? Kemudian warna orange dia ada di nomor angka 3. Nah, sekarang mau isi ini angka EDP ini, bangun datar ini dengan angka-angka yang ada di sini di atas sini. Kemudian orang jumlah dapat DP hasil di sini. Nah, 4 ditambah dengan 3 ditambah dengan 1 sama dengan 8. Oke, bisa paham? Alga? Jelaskan. Ayo Alga. Bisa menjelaskan di depan. Ayo. Info depan kamu di bawah 1. Kamu di 1 taruh di sini. Oh. Iya, taruh di sini tuh DP kotak. Ini kotak ini warna biru. Kemudian DP angka sini 1. Jadi tolong mau taruh di sini. Nah, mau kasih? Ternyata adik-adik semua semua mengerti toh? Sudah. Paham dengan tolong pembelajaran hari ini? Sudah. Jangan kembali ke tempat duduk. Tolong kasih aplaus. Kasih aplaus semua karena semua siswa sudah paham dengan pembelajaran kita hari ini. Sekarang, Ibu mau tanya, karena semua ngerti toh? Karena semua ngerti, jadi Ibu mau tanya kepada semua yang hari ini ada belajar tentang Ibu mau tutup, apa yang udah lihat? Ada belajar tentang 4 metode berpikir komputasional. Bisa dengan suara. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu dekomposisi? Ayo. 4 komponen
yang telah Ibu jelaskan tadi apa? Pertama, dekomposisi. Apa itu? Bagaimana itu dekomposisi? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Cara memecahkan Berdiri, silakan. Silakan berdiri. Ada yang bisa menjelaskan apa itu dekomposisi? Ayo. Sebetulnya tadi ada bilang tadi. Itu yang ada bilang tadi. Ayo. Berdiri. Ayo. Ayo berdiri. Berdiri. Tadi coba Joel berdiri. Apa itu dekomposisi? Itu dari masalah besar orang boleh memecahkan, boleh jadi masalah kecil. Oke. Ada Tepuk kecil. tangan. Betul. Oke, siapa yang boleh menjelaskan itu pengenalan pola? Komponen yang kedua. Itu pengenalan pola. Ayo. Siapa yang boleh? Berdiri kamu jelaskan. Oh, ini tuh pengenalan pola, ini begini. Apa? Ayo. Ayo, siapa yang bisa? Ayo, ada yang bisa? Ada? Dorang so tahu, cuman pura-pura nih tahu, toh? Ayo. Julio kakak. Ayo Julio. Berdiri Julio. Ayo. Ayo berdiri. Ayo. Oke, yang lain diam. Oke, menurut Julio apa itu pola? Pengenalan pola. Ayo. Lupa kata dia. Lupa. Apa itu pola? Tadi Ibu sudah jelaskan baik-baik. Oh? Kasih kuat, jangan kasih. Orang mesti tahu itu pola itu secara apa? Secara apa dia? Ayo. Secara apa dia? Secara apa itu? Rules. Apa itu rules itu? tempat di mana pola, di mana DP pola, di mana DP bentuk. Oke, tepuk tangan. Jadi, sekarang harus memahami pola itu harus kamu analisa dengan baik. Kamu cari DP hal yang berulang, ulang lagi sampai dia dapat, ya toh? Kemudian, kalau yang ketiga, komponen yang ketiga, abstraksi. Siapa yang bisa menjelaskan? Ayo. Ada yang bisa menjelaskan? Komponen yang ketiga, abstraksi. Ada? Ada yang bisa menjelaskan? Ada? Ada? Ada yang bisa menjelaskan? Boleh jelaskan. Alga, bisa? Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan kembali. Ibu akan mau kasih ingat ulang, ya. Jadi itu abstraksi, itu berfokus pada hal-hal yang penting saja. Jadi membiarkan hal-hal yang tidak relevan. Jadi orang fokus saja ke hal-hal yang orang mau baking. Karena dengan nasi goreng, toh. Orang fokus ke DDP bahan, toh. Bumbu-bumbu. Jangan tuh fokus di hal-hal yang penting mau baking. Kemudian yang terakhir, algoritma.
membuat langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah besar. Oh, sekarang mau baking di lebih efisien atau lebih efektif dalam misalnya kalau mau baking nasi goreng yang dalam waktu kurang 10 menit, kita boleh mau baking dalam waktu 5 menit, lebih cepat dan lebih efisien DP waktu. Jangan mesti mau lama-lama. Jadi sama dengan di rumah makan kok, orang mencari tuh makan yang cepat saji. Jangan mau tunggu lama karena kalau ketemu ini semua apa kok? Jadi gitu. Jadi pelajaran hari ini mengajarkan kita semua untuk bagaimana kita berpikir komputasional. Berpikir apa? Komputasional. Ada 4 komponen berpikir komputasional. Apa saja itu? Apa? Dekomposisi, Pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, pelajaran kita hari ini sampai di sini dan Ibu berharap apa yang telah Ibu ajarkan, pelajari pada hari ini bisa adik-adik tetap belajar di rumah. Bisa adik-adik kalau misalnya ada event, ada gadget, gunakan gadget itu dengan baik. Jangan asal-asal menggunakan gadget. Atau apa itu gadget? Phone atau laptop. Kamu menggunakan itu hal-hal dengan baik. Misalnya kalau ada tugas, boleh orang mau baking di laptop. Nah, dengan cara baking Canva atau apapun. Kemudian bisa. Jangan lama lagi kita akan melaksanakan apa yang orang pelajari, Ibu berikan itu bisa tetap dipelajari di mana? Di rumah. Jangan hari ini cuma sampai di sini, sampai di rumah. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat buat adik-adik semua. Dan kesimpulan pada pelajaran hari ini yaitu kesimpulan hari ini Ibu mau katakan bahwa berpikir komputasional adalah salah alat bantu berpikir yang bisa digunakan siapa saja untuk menghadapi tantangan apapun. Ingat, adik-adik mesti ingat, ada 4 komponen atau 4 pilar kalau bilang. Ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi, dan juga ada algoritma. Nah, hari ini kita belajar tentang berpikir komputasional. Dengan 4 pilar itu, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat buat adik-adik semua, kelas 6, dan bisa dipraktekkan di kehidupan sehari-hari, mulai dari dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan juga algoritma. Sekian pembelajaran kita di hari ini, dan semua siswa merapikan tempat duduk, buku-buku. Oke.
siap di tempat duduk. Karena tadi orang mulai dengan doa, orang akhiri juga dengan berdoa. Oke, siapa yang bisa pimpin kita berdoa di siang hari ini? Siapa yang bisa maju ke depan? Lionel, ayo Lionel, maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada adik Lionel. Silakan kembali ke tempat dulu. Nah, pelajaran kita sudah selesai hari ini dan selamat siang. Siap.